Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku akan nge-review sebuah novel karya Eka Kurniawan. Sebenarnya bukan novel sih, tapi merupakan kumpulan cerita. Ya, kumpulan cerita-cerita pendek yang digabungkan menjadi sebuah buku. Totalnya ada 15 cerita pendek. Ini dia bukunya. Ini adalah judulnya Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi, karya Eka Kurniawan yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Ya, Bentang Pustaka. Oke, kita langsung aja ke sinopsisnya. Jadi buku ini terdiri dari 15 cerpen yang kesemuanya itu ceritanya tentang cinta. Cuman cintanya ini bukan cerita-cerita cinta romantis yang ada di drama Korea atau drama FTV ya, tapi cerita romantis yang lebih nyata, lebih real, dan tentunya ada sindirannya, ada satirannya. Kalau kamu baca ini, kamu akan tahu bahwa cinta yang realistis itu bukan cinta yang ada di drama Korea, tapi cinta yang bisa bikin orang itu jadi gila, cinta yang bisa bikin orang itu nggak berpikir dengan akal sehat. Cinta yang bisa bikin orang itu yang tadinya cinta banget jadi benci banget, itu beneran ada di sini. Dari ke-15 cerpen yang ada di buku ini, aku memfavoritkan beberapa cerpen termasuk yang ada di judulnya, yaitu Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Jadi memang ceritanya adalah ada seorang perempuan yang batal menikah 1 hari sebelum pernikahannya. Memang pasti patah hati dan pasti depresi dan juga putus asa itu pasti ada. Dan tiba-tiba nih perempuan ini tuh bermimpi bertemu seorang laki-laki nun jauh di sana. Jadi perempuan itu lokasinya di Bandung kota, bukan di Bandung kota, di Jakarta. Dan si laki-lakinya ini tinggal di daerah Pangandaran. Itu kan jauh banget ya. Dan pada suatu hari perempuan ini tuh bertekad buat mengejar si laki-laki yang ada di mimpinya ini. Jadi perempuan ini tuh kayak aku pengen tahu nih beneran gak sih ada laki-laki seperti ini. Soalnya mimpinya itu terasa seperti nyata. Nah, gimana menurut kalian? Cinta bisa bikin gila kan? Bisa bikin gak masuk akal, mimpi aja dipikir jadi nyata, ya kan? Nah, sekarang cerpen yang kedua yang aku favoritkan adalah Gincu Ini Merah Sayang. Ya, judulnya kayak gitu. Gincu Ini Merah Sayang. Kayak gitulah katanya. Jadi, cerpen yang ini tuh bercerita tentang seorang pelacur yang bertemu laki-laki sebagai pelanggannya. Tapi si pelanggannya ini tuh jatuh cinta kepada si pelacur ini yang akhirnya membawa atau mengambil si pelacur ini untuk dijadikan istrinya. Tapi karena memang masa lalu mereka berdua ini kurang baik, ya mereka dipersatukan di tempat yang tidak baik gitu kan. Jadi mereka ini tuh kayak ngerasa saling curiga gitu. Jadi apakah sebenarnya si perempuan ini tuh masih pergi ke mana tuh namanya, ke tempat pelacuran, atau sebenarnya ya sama gitu. Si laki-laki juga sebenarnya apakah dia juga masih sering pergi ke tempat pelacuran atau enggak gitu, karena kan sering pulang malam dan sebagainya. Yang pada akhirnya mereka berdua ya yang tadinya cinta banget, karena ada suatu kejadian ya jadinya saling membenci tapi saling merindukan gitu loh. Ya agak bingung kan? Ya baca aja deh. Pokoknya seru. Ya tulisan Eka Kurniawan memang menurut aku tuh nggak ada yang gagal gitu. Coba aja baca. Oke, sekarang ke review singkatnya. Jadi memang gak banyak yang bisa aku bahas dari sebuah kumpulan cerita yang pada intinya ya aku udah serak banget sih sama tulisannya Eka Kurniawan. Jadi apapun yang Eka Kurniawan tulis ya memang maksudnya nggak semua juga aku suka sama si cerpen yang ada di buku ini, tapi hampir semuanya aku suka. Jadi ya mungkin ada 1 atau 2 cerpen yang menurut aku tuh kurang gitu. Dan aku suka sama tulisan-tulisannya Eka Kurniawan itu karena ya dia punya gaya bahasa yang belak-belakan, yang bisa banget bikin orang tuh overthinking gitu. Kenapa aku bilang overthinking? Dari 1 atau 2 cerpen yang udah aku sebutin tadi, ya kita kan bisa berpikir yang aneh-aneh gitu kan.
overthinking lah, emang bikin overthinking dan emang menjadi sebuah sindiran juga, satir juga buat yang ya cinta, walaupun cinta disatukan sama cinta, tapi kadang kalau misalkan nggak tepat, seperti yang tadi ya Gincu ini merah sayang. Nah itu kalau misalnya dipersatukan di tempat yang nggak tepat, itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu, tergantung dari si orangnya. Novel ini tuh menjadi pengingat buat pembaca dan juga buat aku bahwa kehidupan itu ya kenyataannya begini gitu kan. Nggak seindah yang ada di drama-drama Korea, nggak seindah yang ada di novel-novel romantis. Ya memang kayak begini adanya. Ini loh kenyataan hidup tuh kayak begini loh. Memang ada loh yang kayak gini. Happy ending atau enggaknya ya itu tergantung lagi kepada orangnya. Jadi dibalikin lagi ke diri masing-masing. Nah semua cerpen-cerpen yang ada di buku ini tuh sebenarnya menyentil hal tersebut. Jadi itulah review buku Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi karya Eka Kurniawan. Terima kasih yang udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalkan ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan kayak netizen julid ya. Enggak kok, penonton aku semuanya baik. Oke, bye-bye.